jelek, tidak bagus. Nah. Lalu di dalam Al-Quran itu ada disebutkan dalam surat wadduha wal laili idza saja, gitu kan. Terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dan adapun terhadap nikmat-nikmat Tuhanmu maka sebutkanlah. Loh, itu boleh. Terus gimana dong? Sebetulnya menyebutkan untuk ala sabilil i'tiraf, ya, tahadduts, untuk bahwasanya kenikmatan kita ini mempunyai kenikmatan, kita sebutkan kenikmatan tersebut untuk supaya kita ingat bahwasanya kita ini punya kenikmatan. Itu bagus, karena itu adalah syukur, itu adalah bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham enggak ini? Coba ya kita kasih contoh ya, kita kasih contoh, kita kasih perbedaannya. Ya, di hadapan temennya ngomong, aku loh prestasi, tidak pernah bawa 10 besar. Wah, sekolahnya sampai di sana. Oh, saya punya ini perhargaan ini. Oh, kayak gitu. Ini yang tidak bagus. Saya sama sekali tidak pernah. Nah, itu tidak bagus. Itu tidak bagus. Yang tahadduts bi nikmah bagaimana? Ketika ada orang yang kaya, orang kaya, maka ketika melihat ada orang yang di atasnya kan dia akan merasa kekurangan, ya enggak? Betul ya? Makanya dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada hadis yang menerangkan tentang mengobati terhadap penyakit hasud. Bagaimana? Yaitu ketika ada orang yang dalam urusan dunia lebih tinggi daripada dia, maka dia melihat kepada orang yang lebih rendah daripada dirinya. Jadi kalau ada orang punya mobil bagus, lah iya, dia kerja, saya kerja, tapi dia mobilnya baru terus, bagus terus. Saya kok begini terus, nggak berkembang-kembang. Itu ada penyakit mulai, kan? Maka bagaimana? Lihatlah kepada orang yang di bawahnya. Lah iya, alhamdulillah punya mobil. Walaupun seperti ini kan, alhamdulillah itu masih banyak ternyata. Kadang-kadang sepeda motor pun tidak punya. Kadang untuk makan pun susah. Alhamdulillah. Sebutkan kenikmatan-kenikmatan yang ada pada diri kita. Ya, paham ya? Melihat kepada orang, kalau dalam urusan dunia ya, melihat kepada orang yang di bawahnya dan menyebutkan kenikmatan yang ada pada dirinya untuk syukur. Alhamdulillah punya mobil. Ketika dia tadi apa? Melihat teman-temannya punya mobil yang lebih bagus. Alhamdulillah. Ada orang yang punya pangkat, kedudukan, jabatan tinggi, gajinya sekian, jabatannya ini, kita, ya, saya tidak naik, pekerjaannya begini-begini aja. Ini mulai ini ada penyakit. Maka bagaimana tadi cara dari Nabi Muhammad melihat dalam urusan dunia ya, sekali lagi, kalau urusan dunia melihat kepada orang yang di bawahnya, kemudian menunjukkan kenikmatan Allah yang ada pada dirinya. Alhamdulillah, tapi walaupun begini tapi makan masih setiap hari bisa, 3 kali sehari masih bisa, masih nikmat, tidak punya utang. Alhamdulillah, nikmat. Saya juga punya
barang ini, saya juga punya ini, saya bisa kumpul sama keluarga, saya bisa mau pergi kapanpun, tidak ada yang halangi karena tidak banyak tugas. Masih, wah gitu. Jadi kenikmatan yang ada pada dirinya diungkapkan, dimunculkan. Itu amma nikmat rabbika fahadits. Nikmat-nikmat Tuhanmu sampaikanlah. Nah, bukan untuk dipamerkan ke hadapan orang lain atau menganggap dirinya itu bersih dari kekurangan. Nah, kalau bersih dari kekurangan yang dia sampaikan, berarti ini nanti ini menyebabkan kepada kesombongan, Perbedaan antara menyebutkan nikmat untuk amma bi nikmati rabbika hadits tadi sama fala tuzakku anfusakum ini tadi, perbedaannya mana? Perbedaan yaitu kalau dia sebutkan untuk ijab, apa itu ijab? Ijab itu membuat takjub. Lah, ya kan? Nilai 100 terus. Nah, itu ijab namanya. Pangkat sedemikian tinggi, gaji banyak, dihormati sama orang. Nah, itu ijab namanya. Ini yang tidak boleh. Berarti ini fala tuzakku anfusakum. Tapi kalau alat sabili syukur, ya, i'tiraf bin ni'mah, pengakuan terhadap nikmat, ini yang bagus. Menyebutkan karena mengakui bahwasanya dirinya berada dalam nikmat Allah. Ini yang heran-heran tadi. Ya. Ya, nah, perbedaannya tipis, tapi bisa dirasakan. Beda sekali. Ada orang yang sebentar ngomong selalu membahas dirinya. Gini. Sampai kadang-kadang orang yang dekat sama dia, ini gimana sih orang yang belum mati kok sudah disebutkan manakibnya. Biasanya kan orang yang disebutkan biografinya, manakibnya kalau sudah mati ya. Ini masih hidup, sebutkan terus manakibnya. Nah, kalau ala sabilil ijab jelek itu. Tapi kalau ala sabilil i'tiraf bin ni'mah, ngakui bahwasanya beliau itu punya nikmat, ini bagus. Ini tahadduts bin ni'mah namanya. Bedanya tipis. Untuk bangga-banggaan atau untuk syukur-syukuran, bersyukur kepada Allah. Ya, jelas ya. Nah, wakila libadil hukama, ditanyakan kepada sebagian ahli hikmah, masjidul kopi apa itu jujur tapi jelek? Kejujuran yang jelek itu apa? Maka jawaban ahli hukama tadi, sebagian hukama ahli hikmah tersebut mengatakan, faqala sana'ul mar'u ala nafsihi, memujinya seseorang pada dirinya, walaupun benar dia punya begini, itu semuanya disebutkan adalah benar semuanya, tapi itu adalah benar, jujur tapi jelek. Gitu. Fa'iyaka, maka hati-hati kamu, anta ta'awwada dalika, kamu membiasakan diri kamu terhadap hal tersebut. Wa'lam, dan ketahuilah, anna dalika, sesungguhnya hal tersebut, selalu menyebutkan kebaikan-kebaikan dirinya, itu adalah yankusu min qadrika indanas, itu mengurangi dari kedudukan kamu, harga dirimu di sisi manusia. Selalu kamu menyebutkan kelebihan-kelebihan kamu di hadapan manusia, ya, mbok pamer-pamer nih, maka kedudukan kamu di sisi manusia turun.
mereka semakin tidak menghargai kamu, tidak mempertimbangkan kamu, begitu. Wa yujibu maqtaka, dan itu bisa menyebabkan terbencinya kamu, dimurkainya kamu, indallahi ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naudzubillahi min dzalik. Karena itu bisa menyebabkan kepada kesombongan, bisa menyebabkan kepada kesombongan. Wah, kalau sudah kena sombong itu bahaya, bahaya. Itu sombong itu adalah selendangnya Allah, tidak boleh dipakai manusia. Kalau manusia kok ngambil selendangnya Allah, ya, yaitu kesombongan ini dipakai sama dia, Allah marah. Sebenarnya hancur itu, sampai nggak bisa sombong. Banyak sekali contohnya, banyak sekali, banyak sekali. Di antaranya kejadian-kejadian yang internasional, ya, bahkan contoh-contoh ini kan di bukunya ada itu, kapal Titanic, ya, kapal Titanic itu kan perancangnya begitu kuatnya. Ini Tuhan tidak bisa akan menenggelamkan, sombong dia. Begitu sempurnanya desain ini, begitu kuatnya, baru pertama kali perjalanan tenggelam. Baru pertama kali. Fir'aun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala pas sombong-sombongnya, karena semua apa yang dia inginkan dapat. Sampai akhirnya didakwai sama Nabi Musa untuk menyembah kepada Allah. Maka dia menyebutkan, mana sih Tuhannya Musa itu? Ayo bikin bangunan, saya mau melihat kepada Tuhannya Musa ini. Penasaran modelnya kayak apa sih Tuhannya Musa ini? Suruh bikin bangunan yang tinggi, mau dilihat kayak apa sih Tuhannya Musa itu. Sampai akhirnya dia naik, ternyata tidak ketemu Tuhannya Musa. Mau sampai tinggi apa ya? Ini akhirnya ambil anak panah kan dia. Ternyata anak panahnya jatuh, ada darahnya, kena burung. Nah, Tuhannya Musa kena panah sekarang. Kalian yang paling tinggi. Oh, sombong. Hancur. Hancur. Jangan ambil ridanya Allah ini. Ya. Jangan ambil. Kalau kamu pakai pakaian ini, yaitu kesombongan, padahal ini bukan milik kamu. Manusia tidak mungkin untuk bisa sombong, tidak boleh. Apa yang mau disombongkan? Ya kan? Ternyata dia ambil kesombongan ini, maka Allah marah. Siap-siap. Ada orang, kejadian betul, banyak sekali ya, banyak sekali kejadian. Baru saja dia datang kepada temannya, sama-sama kerja di satu bidang. Dia datang ke situ terus sombong kepada temannya ini. Lihat, saya ini harta saya sekarang ini, karena dia memang punya perusahaan terbesar itu, raja di situ. Ini harta saya ini kalau dimakan 7 turunan tidak habis. Kalau saya tidur saja ini sekarang ini 7 turunan tidak habis. Sama bangga, sama sombongnya dia. Tidak begitu lama, cuma hitung bulan. Ternyata dia datang lagi ke orang tersebut, menceritakan kesedihannya. Hancur total, perusahaan kolab, semuanya disita. Sampai terakhir
Bukan hanya semuanya disita, sampai istrinya pun disita. Maksudnya minta cerai. Hah? Hancur lebur. Sampai terakhir ini datang ke orang yang sama, hutang. Bukan hutang untuk membangun perusahaannya kembali supaya bisa jalan lagi, bukan. Hutang untuk makan. Hutang untuk makan, makan duit. Bukan 7 turunan, dia masih hidup ini. Dan cuma dalam tempo beberapa bulan. Hati-hati sama sombong ini, hati-hati. Mulainya dari mana? Mulainya dari sini. Selalu menyebutkan kelebihan-kelebihan pada dirinya, pamer. Aku loh, kayak gitu. Ala sabilil ijab, dengan jalan merasa takjub. Hebatnya, kayak gitu. Ala sabilil ijab. Hati-hati, hati-hati. Kalau sudah terjerumus kepada itu tadi, ya, kibria, pada kesombongan, itu adalah ridanya Allah. Kamu pakai itu bukan pakaian kamu. Kamu pakai, Allah murka. Sebentar lagi tidak ada yang bisa kamu sombongkan. Hancur lebur. Hancur lebur. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak ya. Alhamdulillah saya tidak punya harta, tapi punya kehormatan. Banyak orang punya kehormatan dengan titel sederet, dengan kedudukan yang tinggi, hancur juga. Kehormatannya hilang sama sekali. Semua orang yang dulunya menganggap dia orang baik, semua orang menganggap dia jelek. Mungkin enggak? Mungkin. Jangan-jangan gara-gara ada terucap dari orang tersebut apa tadi? Kata-kata sombong. Dimulai dari sini, selalu pamer, selalu menyebutkan kelebihan-kelebihan pada dirinya. Nah, hal tersebut selalu menyebutkan kelebihan pada dirinya ini menurunkan kedudukan kamu di sisi manusia dan menyebabkan kemurkaan Allah kepada kamu. Naudzubillahi min dzalik. Faida aradta, kalau kamu ingin anta'rifa, kamu mengetahui, anna sana'aka ala nafsika, sesungguhnya pujian kamu pada diri kamu, la yazidu fi qadrika, itu ternyata tidak menambah kedudukan kamu inda ghairika, di sisi orang lain. Fandur, maka kalau kamu pengen tahu bahwasanya kamu semakin puji diri kamu, bukan orang lain semakin menghormati kamu, mau buktikan bagaimana? Fandur, maka lihatlah, perhatikanlah, ila akranika, kepada teman-teman sejawat kamu, ya, teman-teman kamu. Ida asnau, ketika fadli, dengan kelebihan-kelebihan, wal jahi, dan kedudukan-kedudukan. Kaifa yastankiruhu, bagaimana mengingkari kepada orang tersebut, qalbuka alaihim, hatimu kepada mereka. Kalau ada teman kamu nyebutkan, aku begini, dengan pamer tadi, paham ya? Kira-kira gimana hati kamu? Kemlelet, kemelintih, sok, songong, iya kan ya? Oh, kita hebat, gitu, enggak kan? Semakin orang ini menyebutkan kelebihan-kelebihan dirinya, semakin kita akan benci. Wah, ini sombong ya, minta ampun, amit-amit, dan seterusnya. Wa yastathqiluhu tabu'uka, dan watak kamu akan merasa berat terhadap tersebut. Pantas, gak tepat ini. Wa kaifa tadummuhum alaih, dan bagaimana ternyata diri kamu mencela mereka atas hal tersebut, yang selalu memuji dirinya, ya kan? Idza faraqtahu, kalau kamu sudah pisah dengan orang tersebut, ketemu, sebutkan, tidak berani ngomong karena memang ini orang hebat,
bukannya tinggi, hartanya banyak, pengikutnya banyak, tidak berani dia. Begitu pulang, oh, sombong ini minta ampun, tidak karu-karuan, kayak gitu ya. Idza tahu ketika kamu sudah berpisah dengan mereka, alam, maka ketahuilah annahum, sesungguhnya mereka itu ayudon, sama juga begitu, fi hali tazkiyatika nafsaka, dalam keadaan kamu itu memuji-muji, mengunggul-unggulkan kepada diri kamu, mereka sama, yadummunaka, mereka akan mencaci kamu, fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka, najizan, dalam keadaan hadir. Berarti hati mereka langsung terbesit cacian-cacian tersebut. Wa sayudhirunahu, dan mereka akan menampakkan celaan-celaan tersebut bi alsinatihim, dengan lisan-lisan mereka, idza faraktahum, kalau kamu sudah pisah sama mereka. Kalau kamu sudah pisah, kamu muji-muji diri kamu sendiri, langsung hati mereka itu langsung ingkar, langsung seketika itu, ya kan? Nah, ketika sudah pisah baru ngomel, soknya, sombongnya, gitu. Jelas ya? Berarti hati-hati, hati-hati. Nah, ya, sekali lagi, kalau menyebutkan kenikmatan yang ada pada dirinya ala sabilil i'jab, karena untuk menampakkan ketakjuban, ya, wah begitu, ini jelek, tidak bagus, ini tercela. Tapi kalau untuk mengingatkan pada dirinya bahwasanya dirinya itu penuh dengan kenikmatan, biar bisa bersyukur kepada Allah, ini bagus. Ini adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahadir. Ya. Jelas ya? Berarti menyebutkan kenikmatan yang ada pada dirinya ada dua hal tersebut. Ada namanya tahadduts nikmah, ini bagus. Ada namanya dengan i'jab, yaitu tazkiyatun, yaitu tazkiyatun nafas, menganggap dirinya itu bersih, menganggap dirinya itu penuh dengan kesempurnaan. Itu jelek. Nah, jangan sampai setiap kali ketemu orang kita selalu menyebutkan biografi diri kita. Nanti jangan, kalau sudah mati, ini masih hidup kok sudah di holi ini, sebutkan manakib-manakibnya. Jangan sampai seperti itu. Lagi pula kalau terlalu banyak kenikmatan-kenikmatan yang kamu sebutkan, nanti takutnya ada rasa hasud, rasa hasud dari orang kepada diri kita. Bahaya, kasihan orang lain yang hasud ke kita, dan bahaya bagi diri kita. Kadang-kadang rasa hasud tersebut itu tidak sampai diucapkan karena memang dia tidak mampu, tidak berani untuk mengungkapkan. Maka dia akan memandang dengan rasa hasud, yang akhirnya pandangan tersebut kita kenal dengan ain. Ya, nal ain hak. Ain itu hak. Ain itu ada, benar-benar ada. Melihat seseorang punya nikmat, akhirnya dilihat sama dia. Dari pandangan tersebut bisa menyebabkan kenikmatan seseorang ini bisa hilang. Bahaya. Ada enggak ain? Ada.
sehat badannya, kena ain sakit, tampan wajahnya, kena ain rusak. Kadang-kadang begitu, bahaya. Ain itu ada, hak, betul-betul ada. Jangan semuanya kayak begitu terus sebutkan, wah ini ada yang guna-guna, ada yang kena, ada yang nyantet, ada tenun, teluh dan lain sebagainya. Belum tentu, belum tentu. Kadang-kadang itu ain itu. Kadang-kadang ain. Yaitu ain itu bagaimana? Ain itu orang melihat kepada diri kamu, kamu itu punya nikmat, kemudian dia hasut. Nah, terus pandangannya itu pandangan hasut. Kadang-kadang orang yang ngasih ain tersebut dia nggak ngerasa kalau dia itu sudah ngasih ain ke orang. Pandangan dengan pandangan keinginan, hebat ya, takjub, luar biasa ya. Kadang-kadang nggak kerasa dia. Ternyata ainnya sudah masuk, akhirnya rusak orang tersebut. Jadi hati-hati kalau menyebutkan kenikmatan ini juga bisa berbahaya. Yang berikutnya, kejelekan yang bisa ditimbulkan dari lisan. As-sadisu yang nomor 6, al-la'nu, melaknat. Fa iyyaka antal ana syai'an. Hati-hati kamu, jangan sampai kamu melaknat sesuatu. Mimma khalaqallahu ta'ala, dari apapun yang Allah ciptakan. Jangan sampai kamu melaknat sesuatu pun yang menjadi ciptaan Allah. Min hayawanin, yaitu dari hewan. Au ta'amin, atau makanan. Au insanin biainihi, atau manusia itu sendiri. Nggak usah gampang melaknat. Ya, jadi walaupun manusia itu kafir, ya, kamu laknat, nggak perlu. Nggak perlu lisan kita ini kita biasakan untuk melaknat, jangan. Walaupun itu benar, ya, misalkan ada orang kafir, misalkan ya Yahudi itu maghdub, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Maghdub itu dimurkai oleh Allah, Yahudi. Nah ini terlaknat, semenjak dia Yahudi berarti terlaknat. Maka kita ucapkan Allah melaknat kepadamu. Tidak usah, tidak perlu. Kita bahas. Wala taqta, jangan kamu pastikan bisyahadatika, dengan kesaksian kamu, ala ahadin min ahli kiblah, kepada seorang pun dari ahli kiblah, disyirikin, dengan kesyirikan, au kufrin, atau kekufuran, au nifakin, atau kemunafikan. Pasti kufur, pasti munafik, pasti kafir. Jangan. Fa'inal muttali'a ala sarairi, karena sesungguhnya zat yang melihat kepada hati, siapa? Wallah, itu adalah Allah. Kamu nggak tahu. Jangan kamu langsung pastikan orang tersebut kafir, orang tersebut munafik, orang jangan. Fala tadkhul, jangan kamu masuk bainal ibadi, di antara hamba, wa bainallahi ta'ala, dan di antara Allah. Itu urusan Allah. Kamu jangan masuk ke ranah situ. Pasti kafir, pasti neraka. Loh, ini kamu Tuhan kok bisa memastikan pasti neraka? Jangan. Jangan masuk ranah tersebut. Itu adalah urusan Allah kepada hambanya. Nah, bahkan ini banyak sekali hadis Nabi Muhammad SAW, ya, kayak sabda Rasulullah SAW. Ini satu redaksi, nanti ada redaksi yang lain.
syahida rajulun ala rajulin bil kufri illa ba'a bihi ahaduhuma. In kana kafiran bahwa kama qala wa in lam yakun kafiran faqad kafara bi taqriyahu. Tidaklah seseorang laki-laki itu mengkafirkan seseorang kecuali kekafiran itu datang kepada salah satunya. Kalau ternyata yang dikafirkan itu betul-betul kafir, kamu kafir gitu ya, ternyata betul-betul kafir, ya sudah, berarti dikafir. Kalau enggak, maka kembali kepada yang ngomong tadi. Bahaya ya. Kalau ternyata enggak, iya kan bener, resiko. Kalau ternyata enggak kan bahaya ini. Jangan. Nauzubillahi min dzalik, berbahaya itu. Bahaya. Maka sampai dibahas di sini, bagaimana kalau terhadap orang yang membunuh Sayyidina Husain, misalkan Sayyidina Husain putra dari Sayyidina Ali, cucu langsung dari Rasulullah SAW. Sayyidina Husain dibunuh, dipenggal kepalanya oleh Yazid dan bala tentaranya. Pasti. Dan banyak hadis Rasulullah yang menyebutkan hal tersebut, bahwasanya ini akan mati syahid, bahwasanya ini banyak hadis-hadis Rasulullah menyebutkan bahwasanya Sayyidina Husain akan diperlakukan seperti itu. Lalu bolehkah kita melaknat kepada pembunuh Sayyidina Husain? Boleh enggak? Kan sebentar lagi ini kan Asyura ya. Kejadian Sayyidina Husain dipenggal kepalanya itu Asyura, 10 Muharram. Sebentar lagi kena Asyura. Boleh enggak melaknat orang yang membunuh Sayyidina Husain? Maka kulna Syekh Nawawi Bantani mengatakan, dalam yasbut aslan. Ini tidak ada dalil yang menetap sama sekali. Tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya boleh melaknat kepada orang yang membunuh Sayyidina Husain. Tidak ada sama sekali. Tidak perlu. Tapi kami sedih kejadian yang paling betul karena Sayyidina Husain itu datang ke sana, ke Irak, ke Irak ya? Kemana? Itu karena mereka butuh bantuan, selalu didolimi, minta tolong. Sayyidina Husain datang, ternyata dicegat oleh rombongannya ini, rombongannya Yazid CS ini. Nah, ternyata dibantai, mereka diam semua, tidak ada yang bantu, sampai terbantai lah itu. Bahkan ada yang diancam, kalau kalian tidak mau menyerang Husain itu, Sayyidina Husain ya, maka kalian akan saya bantai setelah itu. Akhirnya mereka bingung, saya dibantai. Mereka datang juga, pengkhianat berarti. Begitu. Kan orang-orang gregetan ini. Wah, ini berarti dikhianati, dolimnya luar biasa. Cucu Rasulullah langsung didolimi seperti itu. Akhirnya melaknatlah mereka. Tidak ada. Saya sedih, saya benci kepada orang. Iya, tapi caranya tidak begitu. Bukan caranya melaknat-laknat. Ini Imam Ghazali meneruskan, wa'lam, ketahuilah, annaka yaumal kiamati, kamu di hari kiamat nanti, la yuqalu laka, kamu tidak akan ditanyai, lima lam tal'an fulan. Kenapa kamu kok enggak melaknat fulan? Tidak ada. Dihisab pertanyaan, loh kamu kok enggak melaknat? Itu kan terlaknat, kenapa kamu enggak melaknat? Tidak ada. Di akhirat seperti itu tidak ada. Bal lautul ain lautal'an bal laulam tal'an iblis satula umrika, bahkan seandainya kamu tidak pernah melaknat iblis kan sudah terlaknat ya, sudah terlaknat, sudah ada nasnya bahwasanya iblis itu terlaknat.
Seandainya kamu tidak pernah melaknat iblis seumur hidup kamu, walam tashtagil lisanuka bidzikrihi, lisan kamu tidak pernah sibuk untuk menyebutkan iblis, tidak pernah melaknat, tidak pernah nyebut-nyebut iblis, lam tus'al anhu, kamu tetap di akhirat akan ditanyai, kenapa kamu kok tidak pernah melaknat iblis? Iblis kan sudah pasti terlaknat, kenapa kamu tidak melaknat? Ayo, ini ada catatan, kamu tidak pernah melaknat iblis, ayo masuk neraka. Tidak ada, tidak ada, tidak ada seperti itu. Walam tutalab bihi yaumal qiyamah, dan kamu tidak akan pernah dituntut dengan hal tersebut di hari kiamat. Tidak pernah melaknat iblis terus dituntut, tidak ada, tidak ada. Wa idza anta ahadan, kalau kamu melaknat seseorang min khalqillahi ta'ala, daripada makhluk-makhluk Allah, tulib tabihi, kamu baru akan dituntut. Kenapa kok kamu laknat? Benar enggak? Begitu. Kalau kamu nggak melaknat, walaupun benar-benar terlaknat tapi kamu nggak laknat, nggak ada tuntutan. Seperti iblis, kamu nggak melaknat, nggak ada tuntutan. Tapi kalau kamu melaknat kepada seseorang, nanti ada tuntutan. Kenapa kamu laknat? Benar nggak ini? Dituntut nanti. Alhamdulillah. Wala tadumanna syai'an mimma khalaqallahu ta'ala. Maka kamu jangan sekali-kali mencela sesuatu pun dari yang diciptakan oleh Allah. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau la yadumu ta'am radi. Rasulullah tidak pernah mencela makanan yang jelek sedikit pun. Walaupun makanannya nggak enak, tidak pernah beliau mencela sedikit pun. Ini makanan kok ini bukan makanan manusia, ini makanan pitik. Nah, misalkan gitu ya. Kata-kata seperti tidak ada sama sekali Rasulullah mencela makanan sama sekali. Bahkan idashtaha syai'an, tapi Rasulullah kalau beliau ingin sesuatu minat ta'am, maksudnya dari makanan yang akalahu, enak beliau makan. Wa illa tarakahu, kalau tidak enak diem, Rasulullah ditinggal, tidak mau makan. Bukan makanan ya, biasanya ya pernah dengar saya makanan kok telek. Apa ini? Apa ini? Nggak ada. Rasulullah nggak ngajarkan begitu. Kalau memang nikmat, senang beliau makan. Kalau tidak enak, diam beliau, tinggal begitu saja. Begitu. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan kita dari sesuatu yang jelek, yang nantinya kejelekan-kejelekan tersebut naudzubillah bisa berdampak negatif pada diri kita. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadratin Nabi Fatihah. وانفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكنا وفكها لنا وكربت لنا. بكتاب فيه للناس صفة الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابه الغار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما شرعوا في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك. وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا أننا أسرفنا لا أسرفنا فتب علينا توبة
واغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الرواتي ربي والدينا ربي ومولودينا والآله والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين جميعا من ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل رسول صلى وسلم ربي عليه عند الهبي وآله وصحبه عدد صحبي والحمد لله في البلد